Ditutup sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama harus ditutup memang. Gimana Pak Paven? Ya itu saya mau tanya. Ini apa sekedar isu atau memang sudah mulai terkikis seorang pekerja yang ada di industri? Prediksinya 2030 ya. Jadi sebelum generasi emas tuh ternyata 2030 sudah dikandaskan generasi-generasi. Digantikan dengan robot. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis apa sih yang kedepannya bisa dipakai oleh anak-anak muda terutama? Tergantung dari jurusan. Jadi skill, tergantung dari skill. Jadi jika skillnya itu IT itu enak. Masa depan itu kan uang itu akan punah di tahun 2030 sampai tahun 2040. Itu sudah tidak ada uang lagi di kota-kota besar. Uang kertas yang berwujud uang kertas. Dijadikan digital. Semuanya serba digital. Dan sekarang kris pun juga kan nanti mendunia. Tapi kris cuma di Indonesia, di Malaysia nggak ada kris. Kemarin pada saat kerja sama broker, salah satu broker Lirunek terutama ya, di Lirunek itu ada bank lokal, tapi begitu kita ngadakan edukasi dari Malaysia ke kris, ke bank Indonesia nggak ada. Nggak ada. Jadi transaksinya ke Malaysia berarti? Transaksinya iya, tapi kalau untuk klien Indonesia ya tetap pakai kris bisa, meskipun broker Malaysia. Jadi kalau orang IT, anak-anak IT terutama ya, ke depan pasti arahnya ya mungkin ke cryptocurrency mungkin. Iya. Atau forex, kalau yang retail yang kecil-kecil itu forex. Berarti masa depan itu akan ke sana semua. Apa namanya? Ya regenerasi lah, kita akan mengadakan regenerasi. Semuanya itu akan regenerasi, akan ada perubahan. Iya. Ya sekarang, siapa yang mau start sekarang ya besok enak, itu top. Ya sekarang contohnya pasar sudah berupa digital sekarang. Digital semua, alhamdulillah digital semua. Dari situ dampaknya juga luar biasa. Pasar-pasar tradisional tetap ada, sepi tapi tetap ada. Pasar tradisional, supermarket pun akan sepi juga. Katanya orang yang bijaksana, siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Waduh, itu kata-kata orang bijaksana. Siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Makanya kalau yang anak-anak muda yang kuliah lah ya, mahasiswa sekarang, jika dia lambat, maka akan kegerus oleh zaman. Salibnya ambil adik-adik ya Pak, yang di SMK ya terutama ya. Iya pasti, apalagi jurusan-jurusan IT, kalau tahu dunia maya, dunia digital, uang itu cuma angka, dan uang itu bukan sebuah apa ya, alat tukar. Ya mereka akan otaknya maju, dalam artian uang itu nggak hanya itu toh gitu loh. Yang kita kejar, yang kita harus kerja, harus apapun itu untuk mendapatkan uang. Iya. Karena uang itu hanya tools atau alat. Kalau perut kita itu lagi error, lapar, itu hanya uang yang bisa menyelesaikan, bukan nasi, bukan makanan. Era ke depan itu akan ke sana, akan bergeser ke sana. Gitu. Kalau sekarang kita cari uang buat makan, suatu saat uang akan menjadi alat untuk orang-orang kelaparan. Iya, betul. Itu. Tapi kan itu masih di Indonesia. Di luar sudah digodok. Transaksi nggak pakai nominal atau besaran uang yang berbentuk kan. Kayak di Jepang semua sekarang transaksinya digital semua. Iya betul. Jepang itu sudah transaksi digital semua. Terus Cina itu sudah digital, semuanya pakai barcode, digital semua.
versi kayak kris itu ya. Iya. Terus yang di Asia, bridge itu sudah berjalan, tak? Sudah. Mata uang bridge itu ya. Kalau mata uangnya belum. Berarti digitalnya sudah. Digitalnya sudah, tapi mata uangnya belum jadi. Karena berbasis cryptocurrency kan. Tergantung kapan launching CDBC. CDBC itu adalah alat tukar atau alat transaksi antar negara. Tapi cuma itu kan Asia, karena kapanpun USD, terutama USD itu mana? Amerika ya. Amerika itu akan mendominasi. Jadi kalau kita nggak pecah, maksudnya nggak duit dewe, pajak semua kena Donald Trump. Ya kalau di film kartun Donald Bebek, kalau ini Donald Trump ya. Ya pajak akan meningkat. Bahkan kemarin presiden kita Pak Wowo ya sampai ke sana ke Amerika tentang transitnya itu terlalu mahal, terlalu tinggi. Negosiasi lah, anggap negosiasi. Kok bisa ya mereka bisa mengendalikan? Kok bisa? USD dah. Iya. Ya kalau dibiarkan kita nggak gelem upgrade, negara-negara berkembang ya akan selalu kalah sama negara maju. Karena negara maju itu takut negara berkembang menjadi negara maju. Gak ngono Pak. Wah perang tok isine dunia. Makanya ke depan, menurut saya ke depan cryptocurrency masa depan yang cerah buat anak-anak muda ini, cerah banget. Berarti masih ada waktu 5 tahun ke depan. Iya, karena ya benar. Kalau dulu belum ada teknologi, memang nabung pangkal kaya. Tapi kalau era sekarang karena sudah ada digital, sudah ada IT, yang menabung pangkal ngono-ngono ae. Apa bahasa Indonesia ini ngono-ngono ae? Ya begitu-begitu saja. Iya. Itu konsep tabungan. Tapi orang yang berani investasi, maka ada kesempatan untuk punya uang. Oke, monggo Mas, hati-hati. Ya hati-hati Mas. Ya biasa. Selain anu ya rotok Pak Ustadz Siti. Podcast. Matur nuwun nggih. Bu, habisin Bu. Nggih. Nggih, monggo matur nuwun. Ya ini tadi generasi ya. Dari sekolah, di sini masih belajar juga. Mereka di sini kan belajar. Mereka Gen Z saiki ya. Sudah lewat Gen Z kali ya. Oh, saiki Gen zaman nu. Enggak tahu saya. Intinya itulah sebutan, istilah. Memang investasi sekarang yang marak. Iya. Emas nggak jadi ukuran ya sekarang ya? Emas untuk sementara ini masih jadi ukuran, tapi dia karena harganya sudah tinggi, maka untuk meninggikan harga emas lagi itu sudah enggak bisa, sudah sulit. Mungkin ya sekitar 8 juta sampai 10 juta 1 gram selesai. Yang iya di kono-kono tak sintak mutu jeru munggah dolar ya, stuck ya. Tapi ada tapinya, ada yang mengejar. Yang mengejar itu silver. Makanya kalau ada uang lebih, kita buang kemana? Ya kita buang ke silver, terutama silver atau emas yang putih itu silver ya, emas putih. Emas putih. Perak kita beli itu untuk 20-30 tahun ke depan. Nah, pemikirannya gini, kan lama ya. Kita kan punya anak juga kecil. Nah, sekolah ini mereka 20 tahun lagi kuliah. Nah, ya itulah masa depan mereka. Iya sih, asetnya ya. Aset, yang penting aset. Itu buat mereka kuliah. Kalau kita beli tanah mahal. Ya ratusan juta belum sempet lah, kalau bagi pemula belum sempet. Makanya kan investasi sangat penting. Kalau memang emas itu sudah kita nggak mampu dimain di emas, ya silver. Di bawahnya berarti ya, diturunkan. Iya. Sampai katanya punya
koin. Beli koin apa? BTC sama XRP kalau nggak salah. Tapi jangan salah ya, BTC itu ternyata sekarang karena Trump, dulu BTC yang menguasai kan Rusia. Saiki karena Rusia itu bukan dijegal apa bahasanya? Minyak ini kayak iso digo metu. Apa bahasa Indonesia ya? Minyaknya itu intinya gak kena go metu, terus mata uangnya hampir ke blacklist. Tapi Rusia santai. Iya. Tetap laku minyaknya. Karena apa? Kalau mata uangnya pakai cryptocurrency zaman saiki atene jabel sapa? Atene blacklist siapa? Iya. Dan mata uang BTC karena dulu itu dikuasai oleh beberapa oligarki ya, orang-orang kaya. Negara pun nggak bisa masuk ke cryptocurrency, dan sekarang Amerika karena Donald Trump tadi itu ikut berperan, maka sangat tepat untuk investasi ke BTC. Resistennya menjadi, ini tenanan nih, resistennya menjadi 20 miliar per koin. Sekarang 1,77. 1,7 miliar. Zamanku kuliah 26.000. Pas COVID itu saya pernah menemukan BTC 300.000 ya. 300 juta. Iya. Ya, 250 sampai 300 juta waktu COVID. Lu sempat melorot karena kan nggak ada wong kerja, nggak ada wong anu, sedangkan kita pengeluaran tetap terus akhirnya kita banyak orang-orang yang withdraw ya, menjual, menukarkan ke mata uang mereka masing-masing buat bertahan itu. Tapi begitu wis normal, COVID normal ya beranjak lagi, dan masih ada kesempatan 10 kali lipat sampai ke 20 miliar. Waktu itu saya agak menyesal kok nggak saya kejar beli koinnya. Ya itu dulu. Kalau saya malah waktu kuliah buat saya beli tembak-tembak 26.000, 26.000. Sekali beli Bitcoin 10 Bitcoin kayak orang kaya. Tapi dulu murah, masih 25 ribuan lah, 20.000 ke atas. Setelah nol, karena kita nggak tahu kan masa depan seperti apa ya sama, ketun lah, menyesali, ketun. Tapi masih bisa 20 miliar, bagus lah, taruh di BTC aman. Nah, BTC itu pergerakannya secara tidak langsung sama kayak SRP. SRP kalau BTC naik, SRP juga ikut naik. Cuma perbedaannya adalah dari rate itu. Kalau BTC itu sudah 1,7 sekarang. 1,7 miliar per BTC. SRP itu masih piro saya? 37.000 sekarang. 37 itu ya start awal dulu sampean beli tembak-tembakan BTC 26.000. Ya sakmono iku. Nah, terus SRP 10-20 tahun ke depan piro. Makanya daripada buang uang di kafe misalnya, paruan lah. Misal ada anggaran anak muda ngafe ya, terutama anak muda ngafe 1 juta misal. Ya buat ngafe 500.000 aja. Ya 500.000 kemana? Buang kemana? Aset. Ke aset. Mau beli tanah 500.000 nggak cukup. Iya. Ya beli aset di kripto. Masa depan kripto apa ya? Investasi. Tadi malam saya bahas sama beberapa temen, ada lagi yang selain SRP. Ada lagi. Jenenge ada. Koin ada. Yang bikin Cardano. Tulisannya Cardano. Itu masih prospek. Sangat-sangat prospek sekali, Bang. Tadi malam alhamdulillah langsung ada yang invest sih. Namanya Om Sugi. Pas ke rumah. Kaget aku lumayan. Dia modal serius lumayan. Ngedol mendo. Apa mendo itu bahasa Indonesia? Mendo, kambing. Ngedol kambing, jual kambing. Kambingnya banyak, dijual laku berapa gitu ya. Langsung dibelikan SRP semua.
SRP semua. Kena harga 34. Kan 4 semalam. Pas turun berarti. Enggak, tadi malam 35-an. Ini pas ngedolan. Terus tadi malamnya itu dia mau booking lagi SRP ke rumah, minta saran. Ternyata kita cari-cari Cardano juga. Oke, jadi sing duitnya wedhus semua dilebono ning Cardano ada. Itu asik, sumpah asik. Kalau saya pribadi 5 besar lah paling enggak yang kita investasikan itu 5 besar. Dalam arti 5 besar ada BTC, ada SRP, Polygon misalnya, Doge. Oh, masih eksis Doge ya, sama Ethereum. Cuma kalau Ethereum sama BTC kan wis dhuwur ya, dhuwur. Ya, tapi nggak apa-apa sih, 0,0000 sekian semampunya. 10 tahun kas, 20 tahun kas juga gede juga. Jangan sampai kita main ke micin. Micin ini koin sing harganya 0,000000. Itu like sekali jatuh ripple ya hilang. Golek sing kuat-kuat aja, investasi itu golek sing kuat-kuat. Meskipun gede ya sak mampu nih. Penyokong danane ya. Ya betul. Ya lek gak mulai saiki kapan? Masa depan ya ditentukan sekarang ini, gak mana. Ya itu. Saya sendiri kalau ada uang sisa daripada tak tabung ya langsung investasi. Tak taruh di SRP. Tujuan saya di SRP dan BTC. ada. BTC CDI lah, wis gede soalnya. Iya. Wis rada sangkoe. Duwe pirang BTC 0,0000 sekian. Kan gak enak, tapi ya lumayan lek di rupiah lumayan. Cuma gak enak ngomongin 0,0000 sekian. BTC gak enak. Jadi konsen di SRP sama ada. Saya pribadi masih 2 konsennya di Cardano ada sama SRP. Wis ikut tok. Ono maneh. Makanya sing umur 20 tahun ini kan. Iya sih. Umur 20 tahun, dia umur 40-an ya. 40 tahun investasinya mengikuti. Kalau kita umur 30 up hampir 40, 20 tahun lagi wis menunggu umur swida. Jadi kita nggak bisa menikmati. Yang menikmati tapi alhamdulillah kita punya anak cucu. Punya anak, itu yang menikmati. Kalau kita angel, ya memang begitulah dunia akan bergerak. Kalau kita nggak ngikuti itu, sakno anak-anak yang itu. Iya sih. Golek urip itu gampang. Golek duit sing angel. Kudu sabar. Sudah jadi banyak, itulah banyak perubahan sekarang. Kalau sampai 2 ya, SRP sama BTC. Ya itu, cuma BTC kalau kita nggak punya sokongan dana kuat, kecil kita dapatnya. 1%-nya aja kan kecil. Iya makanya. Lah aku senang kon sing cilik-cilik, sing rego-rego harga-harga berapa ya, 100.000 ke bawah lah. Tak tukoni, tapi fokus ke SRP sama ada prospek ya. Polygon sebenarnya bagus. Polygon ada itu punya orang mana? Mong dia lali aku, pokoknya asik. Pernah baca lupa ya. Bridge ini langkahnya gimana di kripto? Bridge itu kan cuma tinggal ya kan, kita deposit toh, gue transaksi toh sama changer. Alat apa ya, alat pembayaran kayak Danantara itu. Nah kok Danantara itu ya, Danantara itu kayak penyedia yang itu di Indonesia ya. Iya. Penyedia cryptocurrency ya kan, BTC, semuanya kan buat apa ya namanya, bebas sih, nggak harus Danantara lah menurut saya, tapi yo karena kita orang Indonesia yang pakai Danantara nggak masalah. Jadi bridge itu masih belum berupa koin ya. Tapi kalau Pak Bapen sendiri pakai Danantara? Enggak, belum begitu menguasai Danantara itu fungsinya apa, arahnya kemana. Ya sama kayak Indodax itu. Oh. Tapi yang rame ya
dua, Indodax dan Binance. Itu Iya yang sih. sangat ramai. Kalau saya rekomendasi bukannya pilih kasih yo, gak milih Indonesia. Kan Danantara masih baru. Iya. Binance. Aset saya ada di Binance sedikit, yang besar tapi di Indodax. Dua itu tok wis. Jadi kalau bisnis seperti itu jangan sampai menaruh satu telur dalam satu keranjang, banyak telur dalam satu keranjang. Ya pecah lah. Nanti kalau Danantara ini sudah oke, ya ada beberapa aset yang saya withdraw, tak taruh di Danantara. Ya kita harus bangga jadi Indonesia lah ya, rakyat Ya Indonesia. pokok sistemnya diperbaiki. Soalnya kan image yang dibangun di Indonesia kan masih seperti itu. Yang Naga 9 masih berkuasa. Ya iya, tapi iya, ya repot. Nek ngomong no iku repot. Yang penting gas aja. Ya meskipun uang hilang ya biarin. Kan uang itu hanya tol aja. Tol kalau kita lapar. Iya, ya ini sawi, nggak bisa nanam, nggak bisa goreng. Beli. Ya beli. Biar mana? Ya itulah kehidupan, beli. Nggak pakai uang tapi pakai koin. Iya. Tapi koin ini kena didadekno uang meskipun digital ya. Dinyatakan kertas ya juga bisa sih. Alat tukar kan memang uang mode sekarang. Identitas. Tapi negara-negara lain wis digital semua. Nggak pakai dana kertas kan. Ya lumayan mengurangi untuk biaya produksi kan. Jadi apa? Tapi nggak akan langsung hilang, nggak regenerasi, nggak regenerasi. Kalau di desa-desa seperti ini ya uang tetap ono sampai awet di meninggal dunia ya masih ada. Cuma semua serba digital itu ya gen-gen saya kecil kuliah hanya dimudahkan aja. Jadi buang uang selama 20 sampai 30 tahun. Insya Allah yang menikmati anak-anak kita. Ya itu intinya. Ya mumpung ingat wae nambah itu SRP. Iyalah, tambahlah. Jadi setiap gajian buang uang 20% buat SRP. Oke. 20% banyak. Banyak. Ya semampunya lah, semampunya. Kalau aku pribadi, kalau kerja otot, misalkan kantor ya tak kasihkan keluarga semua. Tapi konsepku kan saya juga ada EA. EA di SAU USD atau CPY atau BTC di forex. Nah di pasar forex itu nanti misalkan dia sudah ada hasil 50-50. Iya. Jadi 50% itu tak tarik buat hidup, ya 50% itu masuk ke cryptocurrency. Iya sih, harusnya gitu. Ya maka jika kenapa gitu, nanti yang 50% ke saya itu juga saya MM ku ya, itu tak bagi 50-50 lagi. Jadi kan 25% 25% itu tinggal jajan urip keseharian, yang 25% lagi itu buat tabungan, siapa tahu dana insidental, siapa tahu forex ku hancur, iso dibumane, iso nyuntik kripto mana. Itu sih sing tak lakoni saiki. Ono kopi trade juga ngeliru nek. Monggo yang mau kopi trade ngeliru nek. Boleh. Ada yang ditanyakan lagi? Wis, nanti dilanjut. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibuka dong. Iya. Ya, ketemu lagi dengan kita. Nah, oke. Nah, kan mau ditutup, kayak dibuka. Ya, salam. Salam.